Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sebana Delia Banuzuzawa dari kelas 9G. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Yang pertama ada Central Processing Unit atau disingkat sebagai CPU. Prosesor merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja di komputer. Dia juga dikenal dengan nama microprosesor atau prosesor. Prosesor yang tersedia di pasaran terdiri atas berbagai seri dengan kecepatan dan tujuan tertentu. CPU terbagi atas dua bagian berdasarkan fungsi operasionalnya. Yang pertama ada Arithmetical Logical Unit atau disingkat sebagai ALU, pusat pengolahan data seperti perhitungan matematika. Dan yang kedua ada Control Unit atau bisa disingkat sebagai CU, pinjam sendiri pengontrol kerja komputer dalam mengatur urutan proses-proses yang dilakukan. Yang kedua ada memori. Fungsinya memori untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Memori terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada memori external RAM atau random access memory. Di sini dia bisa menyimpan program dan data secara sementara ketika program dijalankan dan data diproses. Dan spesifikasi yang perlu diperhatikan saat memilih RAM ada tipe RAM, kapasitas RAM, kecepatan, dan jumlah pin. Yang kedua, ada memori internal ROM atau read-only memory. Digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Dan komputer tidak dapat mengubah data dan perintah yang disimpan di ROM karena perintah-perintah tersebut diisikan oleh pabrik komputer pada saat komputer tersebut diproduksi. Yang ketiga, ada motherboard, disebut juga dengan nama mainboard. Berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card. Yang keempat ada kartu grafis. Kartu grafis berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk pixel, sehingga data dalam bentuk digital dapat ditampilkan dalam bentuk gambar di layar monitor. Yang kelima ada kartu suara atau sound card. Berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau disebut sinyal suara, dan sebaliknya, mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kartu suara terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kartu suara standar, yang kedua ada kartu suara onboard, yang ketiga ada kartu suara eksternal. Yang keenam ada media penyimpanan internal. Komputer penyimpanan file, program, dan data dalam sebuah media penyimpanan internal yang disebut hard disk atau hard drive atau hard disk drive. Ada dua jenis teknologi yang digunakan pada hard disk, yaitu yang pertama HDD atau hard disk drive, yang kedua SSD atau solid state drive. Yang ketujuh ada media penyimpanan eksternal, yaitu merupakan media penyimpanan yang penggunaannya dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Jenis-jenis media penyimpanan eksternal yang pertama ada flash drive, merupakan media penyimpanan magnetik yang bersifat eksternal yang dihubungkan melalui Universal Serial Bus Port atau disingkat sebagai USB port. Yang kedua ada CD dan DVD. CD bisa disingkat sebagai compact disc dan DVD digital versalis disc, merupakan dua media penyimpanan yang menggunakan teknologi optik dengan panjang gelombang sinar laser merah. Dan yang ketiga ada Blu-ray disc dan HD DVD, merupakan teknologi yang digunakan untuk media penyimpanan dengan teknologi optik sinar laser biru, sehingga membuat kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar dibanding dari CD dan DVD. Di sini saya akan menjelaskan antarmuka interface. Interaksi mencakup bagaimana pengguna memberikan perintah komputer dan bagaimana komputer menerima perintah serta menampilkan respon yang dihasilkan kepada pengguna. Karakter User Interface atau disingkat sebagai CUI merupakan antarmuka yang berbentuk karakter-karakter teks sehingga komputer berinteraksi dengan pengguna melalui karakter teks yang ditampilkan di layar monitor. Graphic User Interface atau disingkat sebagai GUI merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk menghilangkan kelemahan yang dimiliki oleh pramuka antar CUI. Menu driven. Antarmuka menu driven banyak digunakan pada komputer yang digunakan untuk pelayanan tertentu seperti pada ATM mesin, tiket stasiun kereta api, pelayanan self check-in di bandara, dan di kios-kios.